banget waktu itu ya, pengen nangis tapi malu kayak gitu di hadapan banyak orang, di hadapan televisi yang mungkin saat itu ditonton seluruh Indonesia. Saya sempat terharu dan bangga sih jadi warga Jepara. Baik, perkenalkan dulu, nama aku Ninda Muslihat Mila, nama lengkapnya, dan biasanya nama panggung biasanya dipanggil Ninda Lida. Dan kesibukan sekarang masih aktif kuliah dan sering manggung juga kalau ada hajatan. Ini ke awal mula menjadi penyanyi untuk dangdut yang profesional itu gimana sih? Bisa diceritakan nggak? Oke, jadi mulai kelas 4 SD waktu itu ada acara 17 Agustus. Dan waktu itu saya mulai hobi bernyanyi, tapi bukan bernyanyi dangdut waktu itu. Dan kemudian saya lanjut sekolah sampai kelas 2 SMP waktu itu. Dan saya sudah bisa nyanyi dangdut dari panggung ke panggung, tapi belum diizinkan sama orang tua. Jadi ketika saya baru menginjak kelas 1 SMK lebih tepatnya, saya baru memulai karir saya di dunia dangdut, khususnya di Jepara. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 6 tahun hingga sekarang. Kompetisi itu gimana sih? Dan juga bisa dikasih tahu buat teman-teman itu kompetisi apa sih buat teman-teman yang belum tahu? Jadi dimulai dari waktu saya audisi itu kelas 2 SMP itu waktu saya mulai belajar dangdut. Waktu itu kalau nggak salah mengikuti audisi pencarian ajang Dangdut Akademi 4 ya. Iya, Dangdut Akademi 4 atau 5 itu saya lupa. Waktu itu memang mungkin belum cukup terlatih, mungkin dari segi vokal, dari segi penampilan dan lain-lain mungkin belum cukup terlatih ya. Tapi setelah itu saya tidak lolos dan saya coba lagi di Liga Dangdut 1 kalau nggak salah. Liga Dangdut 1 saya belum lolos juga karena belum rezeki mungkin, dan saya coba lagi. Waktu itu saya hampir menyerah karena banyak sekali ya pokoknya saya nggak yakin kalau saya itu bisa lolos lagi gitu. Pokoknya saya tuh udah pesimis waktu itu kalau ini nggak bakalan lolos gitu. Jadi waktu itu jam 4 subuh kalau nggak salah, subuh itu saya dibangunin sama kedua orang tua dan dipaksa buat ke Semarang buat ngikuti audisi itu, karena emang dari awal saya udah ditawarin pun saya udah nggak mau karena udah nyerah ini nggak bakalan bisa lanjut lagi gitu. Dan saya di situ masih disemangatin sama kedua orang tua saya dengan keyakinan bahwa saya ini masih bisa dan saya ini mampu. Jadi waktu itu memang pagi-pagi jam 6 sampai di Wisma Perdamaian Semarang depan Lawang Sewu. Dan waktu itu masih pagi banget, belum ada orang. Jadi saya pertama yang memasuki tempat audisi di antrian pertama. Namun karena dari awal saya nggak niat mengikuti audisi itu, jadi ada salah satu persyaratan yang belum saya penuhi gitu. Kalau nggak salah itu foto. Nah, foto itu masih belum terpenuhi, jadi jam 6 pagi itu masih cari tempat cetak foto di Semarang. Dan alhasil saya tergeser sampai ke urutan belakang lagi. Jadi saya udah di depan, lalu harus ke belakang lagi, ngantri lagi, dan sampai depan lagi saya harus ngulang dari belakang lagi karena ada persyaratan yang belum saya penuhi. Dan alhamdulillah di bilik 1 saya lolos, dan di bilik 2 saya belum dikasih pengumuman lolos atau tidaknya karena saat itu memang baru tahap video booth, pengambilan video. Dan jam 7 malam, kalau ya perjalanan pulang jam 7 malam ke Jepara, saya bersama orang tua saya ditelepon dari pihak Indosiar bahwa besok paginya pihak Indosiar akan datang ke rumah. Tapi setelah datang ke rumah itu, setelah diliput tentang keseharian saya, tentang kegiatan saya di rumah, itu belum dikasih tahu kalau saya akan lolos gitu. Jadi kurang lebih Januari tanggal 2 saya diberitahu sama pihak Indosiar lagi, ditelepon lagi bahwa saya dinyatakan lolos, dan akhirnya saya pergi ke Jakarta itu. Maksudnya itu bersaing dengan berapa puluh orang sih? Apakah sampai Jadi setiap di Indonesia itu ada
2 perwakilan dari provinsi, dan kalau nggak salah ada yang dari perwakilan Aceh itu karena juara, jadi ada beberapa yang diambil dari provinsi Aceh, tapi Jawa Tengah diambil cuma 2 waktu itu. Jadi kurang lebih pesertanya 80 orang dari seluruh Indonesia. Jadi teman saya waktu itu dari Cilacap kalau nggak salah, namanya Mas Abi. Jadi beliau ini gugur di kalau nggak salah di 40 besar atau di angka berapa juga saya lupa waktu itu. Dan tinggal saya sendiri waktu itu sampai ke 16 besar. Jadi seperti itu. Ada beban nggak sih selama mengikuti Liga 2 itu, karena kamu kan mewakili bukan cuma desa. Kalau beban sebenarnya sih beban ada ya, pastinya takut juga, rasa takut, rasa minder atau mungkin kurang percaya diri dari saya sendiri, dan melihat potensi begitu bagusnya potensi-potensi dari luar daerah, dari luar Jawa, itu yang membuat saya grogi itu pasti ada, tapi ada yang sedikit bikin down pada saat itu. Jadi ada suatu kejadian waktu itu kalau nggak salah saya belum jadi tampil, tapi mungkin saya ya namanya orang, tapi kalau lihat postingan di sosial media dan melihat komentar-komentar netizen, apalagi itu komentarnya menurut saya bikin saya down saat itu. Ya emang ada sebagian warga dari kabupaten kita, dari Jepara itu memang ada yang kurang setuju atau kurang mendukung. Jadi saya di situ nangis, terlalu memikirkan komentar dari netizen. Nah, itu menjadi salah satu beban untuk saya waktu itu, dan alhamdulillah setelah tampil saya pertama itu ternyata banyak sekali dukungan dari masyarakat Jepara. Kota Jepara dan juga salah satu perwakilan dari Jawa Tengah juga. Rasanya seneng, sedih, kayak nggak percaya gitu, karena emang dari awal tadi saya emang udah pesimis dan ini nggak bakalan bisa lolos lagi gitu. Rasanya tuh ya seneng, kayak terharu, ya nggak sih, aku ini bisa bawa nama Jawa Tengah, bisa bawa nama daerah saya terutama ya. Mbak Ninja ini ketika mendapat dukungan dari masyarakat, apalagi istilahnya dari warga lokal sendiri yang sampai berbondong-bondong ke sana. Padahal kan memang jaraknya jauh dan memakan biaya juga, tapi mereka rela menyisihkan waktu mereka buat ke sana dukung Mbak Nina. Itu perasaannya gimana sih? Jadi perasaannya sedih ya, terharu ya, senang melihat antusias warga Jepara khususnya ya. Waktu itu emang ya, antusias banget warga Jepara, karena pada saat pertama saya tampil, saya masuk ke panggung dan saya kaget bahwa di hadapan saya ini adalah warga Jepara gitu. Dan mereka datang ke sana itu emang kemauan sendiri dan adanya kemauan buat mendukung saya. Jadi saya terharu banget waktu itu ya, pengen nangis tapi malu gitu di hadapan banyak orang, di hadapan televisi yang mungkin saat itu ditonton seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Nah, pada saat itu saya terharu sambil melongo, wah iya nggak sih ini warga Jepara yang antusias banget nonton saya ke sini buat ngedukung saya. Jadi saya sempat terharu dan bangga sih jadi warga Jepara. Pertama kali menginjakkan kaki di panggung yang semegah itu, deg-degan kah atau bahagia kah atau punya perasaan? Iya, tentunya rasa grogi itu pasti ada. Yang pertama memang saya rasakan ya deg-degan, mau nginjek panggung itu, mau naik ke panggung itu udah deg-degan banget. Ini takut, gak percaya diri, kalau saya ini bisa tampil gak sih, bisa memberikan yang terbaik gak sih buat untuk provinsi saya, buat membanggakan provinsi saya atau membawa nama daerah saya waktu itu. Ya grogi, pasti takut salah, itu pasti ada, tapi lama-kelamaan setelah saya tampil pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah udah mulai gak grogi lagi gitu. Ada nggak sih kisah mungkin yang agak sedikit ya mungkin banyak orang nggak tahu lah? Ya banyak sekali kalau ditanya soal adanya sesuatu yang mungkin waktu itu memang mengganjal di hati saya sebelum saya bisa tampil di panggung semegah itu. Ada perasaan ya, mungkin aku ini siapa, juga di panggung itu ya dianggap sama orang-orang tuh ya penyanyi biasa lah, penyanyi gitu. Tapi setelah itu ya mungkin mereka nganggapnya ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa sampai di situ. Banyak sekali tentunya rintangan itu yang saya lalui sejak saya mulai dari panggung ke panggung. Ada kejadian itu banyak sekali, tapi mungkin tidak bisa saya ceritakan satu-satu di sini gitu. Di kehidupan realita maupun di sosial media.
Eh, Jadi banyak sekali yang mungkin beranggapan negatif tentang diri saya, ya memang wajar karena memang manusia punya pendapat sendiri masing-masing begitu. Yang terpenting kita itu tetap memberikan yang terbaik untuk diri kita. Maksudnya kita tetap ngejaga nama baik kita gitu dengan cara tetap kalau manggung tetap menggunakan pakaian yang santun. Itu adalah salah satu cara saya untuk menghindari pikiran-pikiran negatif dari masyarakat. Karena kalau manggung, karena penyanyi itu kan terkenalnya adalah penyanyi gitu kan. Paling bisa masyarakat tuh pasti berpikiran negatif. Tapi kan tinggal kita sendiri bisa nggak ngejaga nama baik kita dengan cara kita sendiri. Khususnya kita pakai gaun waktu manggung, kita berpenampilan sopan. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu cara buat dihargai masyarakat begitu. Ada nggak sih tips atau saran dari Mbak Nina sendiri, apalagi anak muda sekarang kan mungkin ada beberapa yang punya permasalahan di overthinking tadi. Ya. Jadi gini, kan banyak nih anak-anak Indonesia khususnya di warga Jawa Tengah atau di Jepara. Ini banyak banget yang berpotensi ya. Ya kita tinggal ngembangin bakat kita aja yang kita punya. Pokoknya kita nggak usah malu. Mau bakat kita di apa, yang penting itu masih menghasilkan sisi positif. Nggak masalah gitu dikembangkan. Jadi belajar dari pengalaman saya, nggak usah nyerang, nggak usah overthinking bahwa saya ini nggak bisa, tapi cukup kita buktikan aja dalam diri kita. Kita ini mampu, kita ini bisa, jadi tetap lanjutkan apa yang jadi versi terbaik buat diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Nina sudah mau hadir di sini bercerita dan juga memberikan banyak pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi para penonton semua. Baik, senang juga bergabung dengan teman-teman di sini. Oke.